semuanya, assalamualaikum, dan ya balik lagi di channelku yang ini teman-teman. Jadi di video kali ini aku pengen buat lagi segmen. Sebenarnya sih nggak tahu dah, pokoknya ini aku buat segmen aja ya teman-teman ya. Ini adalah unboxing ya teman-teman. Jadi di segmen ini sebenarnya sih kayak kita unboxing barang, tapi di sini aku kayak ngevlog. Jadi di situ aku tuh bakalan cerita, pokoknya ada kayak BTS-nya. Ya intinya kayak apa di balik cerita dari kenapa kok unboxing barang ini, kenapa kok beli, terus barang ini tuh dapatnya dari mana gitu ya. Oke teman-teman. Jadi aku baru aja kedatangan barang teman-teman ya, sekitaran tadi siang kalau nggak salah jam 11 ya. Sekarang ini malam. Oh ya BTW ini mohon maaf kalau misalkan juga aku di sini habis keluar dan aku belum beres-beres, dan aku sekarang langsung record video. Ya, jadi mohon maaf juga kalau misalkan ya kurang rapi ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini aku bakalan unboxing yang dimana ini adalah satu barang yang sebenarnya sangat-sangat aku butuhin ya teman-teman ya. Karena di sini aku jujur udah krisis banget teman-teman untuk masalah storage, yang dimana laptopku itu cuman setengah tera yaitu 500 GB. Terus aku kemarin itu coba ya iseng beli harddisk tapi untuk PC teman-teman yang ukuran 3,5 inch, yang dimana aku sebenarnya tuh udah mungkin hampir setengah tahun yang lalu ya mungkin ya, itu aku berencana untuk ngebangun PC, cuman sampai sekarang belum jadi coy. Nah, maka dari itu di situ aku kayak pengen nyicil dulu gitu teman-teman ya, part-partnya. Salah satunya aku nyoba itu kalau nggak salah November 2020 kemarin itu aku beli harddisk internal untuk PC ya yang ukurannya 3,5 inch. Ya pokoknya yang ditaruh di dalam, kita nggak bisa kayak pakai USB, itu nggak bisa cuman kayak butuh alat khusus dan butuh listrik tambahan, sehingga kayak ya pokoknya ribet dah kalau internal harddisk PC yang ukuran 3,5 inch. Itu ukurannya juga cuman setengah tera atau 500 GB. Lalu aku masih punya harddisk eksternal yang pakai USB, itu yang pakai colokan USB 3.0 itu 1 tera teman-teman, tapi itu semua udah penuh. Gila nggak tuh? Jadi totalnya itu ada 2 tera itu udah penuh. Nah, naasnya lagi gila teman-teman ya, 1 tera itu eksternal harddiskku tuh sekarang, kalau teman-teman tahu aplikasi buat ngecek harddisk Sentinel, itu parah healthy-nya itu atau kesehatannya udah belasan persen. Maka dari itu di sini aku kayak memutuskan ya udah aku beli harddisk internal untuk PC yang 3,5 inch lagi, yaitu berukuran 3 terabyte teman-teman ya. Jadi ini aku udah beli, meskipun ini juga sebenarnya sih bukan barang baru ya, yaitu ini barang rekondisi, karena di sini aku juga ya masih nyari harga juga teman-teman ya. Jadi 3 tera ini bukan resmi. Nah, nanti maka dari itu kita sama-sama cek barangnya. Cuma di sini aku di video ini nggak akan ngetes ya teman-teman ya, karena juga jujur aku kalau nge-setting itu agak ribet teman-teman. Jadi di sini aku ini pengen unboxing aja, dan nanti setelah aku unboxing bakalan aku tes secara off cam aja, nggak akan aku record juga. Oh iya teman-teman, di sini harddisknya kalau aku raba ini beda dengan harddiskku yang sebelumnya. Jadi ini adalah internal harddisk yang aku beli kemarin yang setengah tera ini, yang 3,5 inch. Dan kalau aku bandingin sama yang ini tampak luarnya aja teman-teman ya, itu beda banget teman-teman ya. Yang dimana kalau yang aku beli yang barangnya baru datang tadi siang ini, itu dia kayaknya ini ada di dalam box teman-teman. Nah, maka dari itu di sini ternyata ya ini cuman aku raba-raba aja sih ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk harddisk yang aku beli kali ini itu ya kayaknya sih lumayan baik atau lumayan bagus ya untuk packagingnya, karena di sini kalau aku rasa di sini sih kayak ada di dalam kardus gitu teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ini adalah harddiskku. Jadi ini adalah harddisk eksternal milikku pribadi ya teman-teman ya. Ini adalah mereknya Hitachi ya kalau nggak salah. Nah, ini ukurannya 1 tera. Nah, harddisk ini teman-teman, ini sekedar cerita aja ya teman-teman ya. Harddisk ini itu aku udah punya sekitar tahun 2015 atau 2016. Jadi yang mana usia dari harddisk ini kayaknya lebih deh, kayaknya 2014-2015 dah. Jadi harddisk ini tuh usianya udah ya sekitaran 6-7 tahun mungkin ya. Maka dari itu ya mungkin udah wajar kalau misalkan ada beberapa back sector bahkan di health untuk
harddisk Sentinel itu udah belasan persen. Nah, maka dari itu di sini aku akan nge-recover semua data-data di sini sebelum semakin banyaknya bad sector yang ada di eksternal harddiskku yang ini, karena 1 tera ini penuh. Nah, maka dari itu aku di sini mencari harddisk yang ukurannya lebih dari 1 tera, yang salah satunya yang aku akan unboxing di sini. Dan di sini bahkan aku juga sampai minjem harddisk eksternal temanku. Di sini ada WD Element ya teman-teman ya. Ini ukurannya cuman 500 GB sih, cuman setengah tera kayak internal harddisk PC-ku yang ini yang aku jadiin eksternal. Oh ya, BTW ini di sini eksternal harddisknya aku tempelin atau aku screw ke kayak dudukannya di casing PC ya teman-teman ya, karena casing PC ku juga udah ada yang belum itu motherboard, RAM sama prosesornya. Sebenarnya sih itu kunci, tapi aku di sini nggak akan beli dulu. Sebenarnya sih aku awalnya tuh udah pernah beli motherboard teman-teman ya, yaitu motherboard dari AMD. Cuman karena aku kayak masih nyicil gitu untuk nunggu prosesornya, ternyata semakin kesini prosesornya semakin mahal coy, sehingga kayak ya udah motherboardnya aku jual aja, aku bakalan pindah ke Intel. Karena aku ngerasa kalau sebenarnya sih aku lebih minat di Intel ya daripada di AMD, tapi ya itu cuman pendapatku aja teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada beda pendapat atau mungkin bisa saran gitu ya, silahkan aja tulis di komentar. Oke, di sini langsung aja teman-teman ya untuk unboxingnya. BTW ini akan aku beresin dulu untuk harddisknya. Jadi di sini aku beli itu mereknya sama kayak internal harddiskku yang ini ya teman-teman ya, yang setengah tera itu, yaitu mereknya Seagate. Cuman beda apa ya teman-teman, mungkin kayak beda kelas gitu ya teman-teman ya. Kalau yang setengah tera yang awal itu yang udah lama aku punya itu Seagate Barracuda, cuman kalau ini itu Seagate Skyhawk atau apa gitu teman-teman ya. Ya pokoknya beda lah, nggak kayak yang harddiskku yang udah punya ini. Cuman aku nggak ngerti, semoga ini juga bisa awet teman-teman ya, karena sellernya juga entah jujur atau gimana, itu nulisnya bukan garansi resmi, cuman garansi toko 1 tahun gitu. Yang dimana ya aku cukup percaya sih ya teman-teman ya, karena toko juga berani memberi garansi, meskipun sebenarnya kalau urusan data itu nggak bisa digaransiin ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan halnya kayak harddisk kayak gini, itu biasanya garansinya cuman ganti barang tapi tidak merecover data-data yang ada di dalamnya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan tergiur dengan garansi-garansi hal-hal barang-barang kayak storage kayak gini. Nah, jadi ini boxnya teman-teman. Waduh. Nah, jadi boxnya di sini, boxnya ternyata biasa ya, kayak kardus buatan gitu, bukan box dari kayak Seagate-nya resmi ya. Cuman wajar aja sih ya. Cuman di sini ya aku cukup menghargai lah ya, sellernya udah niat bikinin kayak gini. Cuman aku berharap sih ini ada bubble wrap-nya lagi ya di dalamnya, karena bubble wrap-nya yang ini itu ternyata tipis coy. Jadi di sini tuh cuman kayaknya 2 lapis atau 3 lapis deh, kayak atau bahkan cuma 1 lapis, aku juga nggak tahu, karena itu tipis banget, nggak kayak bubble wrap yang harddiskku yang awal itu teman-teman ya. Oke, di sini kita coba buka aja teman-teman ya. Semoga aja di dalam harddisknya ini masih ada bubble wrap-nya. Oke, ternyata benar teman-teman. Jadi di sini ada bubble wrap-nya, mantap, dan di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi teman-teman. Oke, kita langsung buka aja. Tapi di sini bubble wrap-nya juga sebenarnya sih lumayan. Tapi ini kayaknya sih bakalan isi plastik juga ya. Cuman aku sangat menghargai, sangat ya istilahnya seneng lah sama sellernya ini, karena bubble wrap-nya bisa terbilang tuh tebel banget. Jadi ada 3 lapis ya. Bubble wrap yang awal yang aku buka pertama, terus ada box yang cukup tebel kalau aku lihat di situ, cukup tebel. Terus yang ketiga ini ada bubble wrap lagi di dalam boxnya tadi. Mantap sih ini teman-teman ya. Sebenarnya sih aku agak ragu ya teman-teman ya sama barang ini, karena dengan kapasitas segini yaitu 3 terabyte itu harganya nggak sampai 1 juta teman-teman. Ya meskipun ya masuk-masuk nggak masuk sih ya teman-teman ya. Ya gimana ya, cuman di sini ya semoga aja sih, aku cuman berharap sih aku nggak rugi-rugi banget, aku nggak sial-sial banget di sini. Semoga aja barang yang aku terima ini nggak cacat atau nggak, ya pokoknya baik lah ya. Dan juga nanti pastinya aku bakalan cek juga di harddisk Sentinel, semoga juga health-nya dan juga performance-nya itu masih 100%. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk bubble wrap-nya ya cukup lah ya, cukup aman lah ya.
Dan ini dia teman-teman untuk harddisknya. Di sini untuk ukurannya sendiri itu sebenarnya sama ya teman-teman ya. Cuman di sini kayaknya lebih berat yang baru ini ya teman-teman ya, yang baru saya unboxing. Ya mungkin sih agak masuk akal sih. Tapi sebenarnya sih aku nggak ngerti teman-teman untuk harddisk ini itu berupa gimana. Karena kan setauku kalau harddisk itu biasanya dicek itu berdasarkan pertama kapasitas, terus ada RPM teman-teman ya, dari putaran kepingannya yang ada di dalam itu. Nah aku nggak tahu di sini berapa RPM, apakah 5400 atau 7200. Ya semoga aja aku dapat yang 7200 karena ya biar agak cepetan dikit aja teman-teman ya. Oke, di sini kita cek barangnya. Barangnya sih sebenarnya sih biasa banget ya. Apa yang bisa kita lihat dari harddisk internal PC kayak gini ya teman-teman ya. Cuman di sini semoga aja sih, aku cuman berharap semoga aja harddisk yang aku beli ini yang ukuran 3 TB ini baik-baik aja. Untuk health-nya juga masih 100% meskipun second. Kalau seperti ini, kalau teman-teman cek di harddisk Sentinel itu kan ada kayak uptime atau ya pokoknya ada hubungannya dengan waktu. Nah itu biasanya mungkin udah ketulis kayak berapa jam atau berapa hari. Nah itu maklumin aja asalkan nggak terlalu gede atau nggak terlalu aneh angkanya. Misalkan udah 1 bulan atau udah berapa tahun, nah itu aneh teman-teman. Atau itu secondnya itu udah terlalu lama. Cuman biasanya kalau baru, atau ini sebenarnya sih bukan baru sih teman, ini adalah rekondisi teman-teman ya, yang dimana ya tau lah ya teman-teman arti rekondisi. Dan di sini nggak ada apa-apa lagi ya teman-teman, cuman gel kayak pengawet gitu aja. Dan aduh, tapi di sini sayang sekali ini kertasnya, gila ini lebih buruk sih teman-teman ya untuk plastiknya. Lebih bagusan yang punya aku yang lama ini teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini cuman plastik aja lah. Cuman ya kalau misalkan plastiknya lebih bagus itu kan kita dapatnya, terus feel unboxingnya itu bisa lebih enak gitu loh teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk unboxing kali ini. Cuman di sini kalau dilihat-lihat ini kayaknya aku kayak lebih apa istilahnya? Mungkin kayak lebih tertarik sama harddiskku yang lama ya teman-teman ya. Karena yang baru ini kayak gimana ya? Kayak udah barang-barang agak tua atau agak lama gitu teman-teman ya, agak ya mungkin lama di gudang atau gimana. Ini udah agak kotor, nggak begitu bersih. Bahkan di sini kalau aku lihat di sini kayaknya masih bersihan punya aku yang lama teman-teman ya, kayak masih terawan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, aku sebenarnya nggak begitu ngepeduliin untuk casingnya. Ini kan ibaratnya casing, meskipun ini internal tapi ini tetap bercasing teman-teman ya. Jadi ya semoga aja ini cuman casing, semoga dalamnya, semoga kepingan untuk apa ya, piringan yang berputar itu untuk membaca data dari harddiskku yang baru ini semoga baik-baik aja. Dan mungkin videonya sampai di sini aja teman-teman, karena juga udah lama juga video ini durasinya juga. Nah sebenarnya sih aku pengennya tuh nggak lama-lama gitu bikin video teman-teman ya. Oh iya, tapi ngomong-ngomong bentar, aku kayak neliti dulu bentar teman-teman ya. Di sini kok kayak ada perbedaan desain gitu teman-teman ya. Apakah ini versi lebih murahnya gitu ya dari Barakuda ya teman-teman ya? Aku belum cek di websitenya Seagate-nya resmi sih teman-teman. Karena kan meskipun dia barang rekondisi, tapi dia kan setauku atau semestinya ini tidak membuat versi baru dari versi yang sudah ada. Misalkan Seagate Barakuda ini mungkin dulunya ada yang baru, cuman sekarang karena udah nggak ada yang baru, jadi ketika ada yang udah rusak atau udah usang gitu direkondisi. Nah aku berharap yang versi Skyhawk ini itu barang rekondisi dan juga tipenya atau kelasnya ini juga sebenarnya resmi, cuman kayak beda kelas aja, entah ini kelas di bawahnya Barakuda atau sama atau gimana. Nah aku belum baca dan juga belum cari-cari di situs resminya Seagate ataupun di internet teman-teman. Oke, mungkin cukup itu aja untuk unboxing dan ya mungkin sedikit ngobrol, karena juga di sini jujur kalau misalkan aku buat video itu hasilnya atau ukuran dari videonya itu gede-gede teman-teman ya. Maka dari itu ini aku butuh banget yang namanya penyimpanan gede. Ya semoga ini bisa bermanfaat buat aku kedepannya untuk ya membuat konten-konten yang lebih informatif lagi buat teman-teman semuanya. Jadi ya bantu support teman-teman ya semua channelku, dari channel teknologi, channel musik, channel game juga ada video ya teman-teman ya. Namanya ya pokoknya nanti aku tulis aja lah, aku cantumin juga.
Nah, maka dari itu jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe juga ke channelku yang ini dan juga ke channel-channelku yang lainnya. Dan juga boleh banget tulis di kolom komentar gitu, ramein channel ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup itu aja, dan share juga mungkin boleh kalau misalkan teman-teman pengen nge-share pengalamanku ini ke mana gitu, ke grup atau ke apa dah, pokoknya di-share aja. Dan ya, mungkin cukup sekian aja dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Oke teman-teman, bye-bye.